Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi recap dari komik The Ultimate of All Ages. Nah, setelah 1 minggu penuh dengan drama, ada banyak sekali kerjaan yang menumpuk. Pada akhirnya kita bisa lagi sambung part 5 dari recap The Ultimate of All Ages. Mari, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Nah, untuk rekan-rekan yang mau nyawer dan dukung Mimin, boleh banget ada link traktir di kolom deskripsi. Langsung aja kita sambung ceritanya. Setelah dari rumah Mengbu dan melatih Mengbai, kini Yun Xiao memutuskan kembali ke asosiasi alkemis. Dia kini butuh alat yang bisa ia gunakan untuk memanfaatkan batu matahari ungu yang baru saja ia dapatkan. Setibanya di asosiasi, Yun Xiao langsung disambut oleh Lu Yu dan mengatakan kalau Zhang Qingfan, kepala alkemis kerajaan, serta Suhan, kepala cabang asosiasi alkemis, kini sedang mencarinya. Lalu, Lu Yu memandu Yun Xiao untuk menemui kedua orang itu. Tibanya di ruangan, Yun Xiao tampak tidak terlalu menganggap penting mereka berdua. Malah, dia berjalan dengan santai ke tempat duduk yang paling tengah. Kemudian, dengan santai Yun Xiao bertanya, "Jadi ada urusan apa kalian memanggilku kemari?" Sikapnya itu benar-benar tidak menunjukkan rasa sopan sama sekali. Namun, kedua orang tua itu tampak tidak mengambil pusing masalah ini. Meskipun andai saja itu orang lain, mereka berdua pasti akan memenggalnya di tempat. Tapi karena ini adalah Yun Xiao, mereka tidak terlalu merisaukannya. Malahan, mereka memberi surat undangan dari raja untuk Yun Xiao. Undangan itu adalah undangan perjamuan untuk merayakan pencapaian Luo Yunsang sekaligus perayaan atas kesembuhan dari Tuan Putri. Lalu, Yun Xiao juga bisa membawa 5 orang teman untuk pergi bersama ke acara ini. Yun Xiao kemudian mengambil surat itu, tapi dia tampak melihat keduanya dan kemudian berkata, "Apa kalian sungguh memanggilku hanya untuk masalah ini?" Mendengar itu Zhang Qingfan pun tertawa. Lalu dia mulai masuk ke topik utama. "Jadi Tuan Muda Yun, apakah Anda benar-benar murid dari Tuan Yang Di?" "Bukan. Tapi teknik floating lifesteal dan teknik akupuntur jarum emas yang Anda gunakan itu dari mana? Apa hanya itu yang ingin kalian bicarakan? Jika memang hanya itu, aku tidak punya waktu untuk menjawabnya. Aku akan pergi sekarang," kata Yun Xiao yang enggan memberikan penjelasan. Suhan sedikit panik. "Mohon tunggu sebentar, Tuan Muda Yun. Mohon lihat yang sudah kami siapkan terlebih dahulu." "Haha, itu benar. Mengapa Anda menjadi sangat tidak sabaran, Tuan Muda Yun? Kami kali ini mengundang Anda karena ingin mengucapkan terima kasih. Dan kami juga sudah mempersiapkan tanda kasih untuk Anda," kata Zhang Qingfan sambil tertawa. Di meja, ada 2 benda. Yang satu itu adalah kotak yang berisikan lencana alkemis tingkat 2. Menurut Suhan, itu adalah sesuatu yang tidak seberapa untuk Yun Xiao. Terlebih dengan kemampuannya, dia seharusnya bisa mendapatkan lebih tinggi dari ini. Namun, sayang keduanya itu hanya alkemis tingkat 3. Jadi, mereka tidak bisa memberikan lencana yang lebih tinggi dari ini. Bagi Yun Xiao, ini adalah sesuatu yang bagus. Lagi pula dengan lencana ini, Yun Xiao bisa dengan leluasa bergerak di asosiasi alkemis, sekaligus dia juga bisa mendapatkan gaji bulanan. Karena itu, Yun Xiao pun mengucapkan terima kasih. Setelah itu, Suhan juga mempersilahkan Yun Xiao untuk melihat benda yang satunya. Tapi Yun Xiao tampak tidak tertarik sama sekali dan berkata, "Tanpa melihatnya pun aku tahu kalau itu adalah senjata Suan." "Haha, jadi bagaimana menurut Anda? Apakah ini cukup bagus untuk Anda, Tuan Muda Yun?" tanya Zhang Qingfan.
Namun Yun Xiao melihatnya dari atas sampai bawah, tapi wajahnya tidak terlihat tertarik sedikit pun. Yun Xiao berkata, senjata ini tidaklah buruk, tapi memiliki banyak sekali kecacatan. Namun, jika mengingat tingkat kemampuanmu yang hanya di tingkat 3, maka hasil ini adalah sesuatu hal yang wajar. Mendengar itu, keduanya terpukul. Senjata ini adalah senjata kebanggaan dari Sang King Fan. Tapi Yun Xiao justru menyebutnya sebagai benda yang penuh dengan kecacatan. Melihat ekspresi keduanya, Yun Xiao kemudian berkata, kalian tidak percaya padaku? Baiklah, akan kusirami sedikit otak udang kalian. 1. Komponen utama dari pedang Spring of Water seharusnya adalah besi akuatik mistik peringkat 4. Kedua, kebodohan kalian menggiring logika. Bahwa kalian berpikir kalau menggunakan logam dengan kualitas yang lebih tinggi, itu akan menghasilkan senjata suan yang kualitasnya lebih baik. Ketiga, karena kemampuan kalian yang terlalu rendah dan tidak bisa memahami struktur dari material tingkat 4, kalian akhirnya memilih untuk mengubah bentuknya dengan paksa. Keempat, penempaan senjata suan ini asal-asalan dan membuat dia tidak stabil. Kelima, meski pedang ini mengeluarkan aura yang besar, tapi itu pun memperpendek usianya. Pedang ini akan sangat mudah hancur dan juga sulit untuk digunakan oleh seorang warrior. Lalu yang terakhir, teknik penempaan dan pemilihan jenis api juga menjadi bagian vital. Tidak semua api tingkat tinggi cocok pada senjata suan yang memiliki karakteristik tertentu. Aku tahu, kalian pasti menggunakan api internal dari seekor binatang iblis. Tapi sayangnya itu justru berbenturan dengan besi akuatik mistik yang kau gunakan. Penempaan tidak hanya tentang menggabungkan bahan, tapi juga mengenali bahan dan menyempurnakannya ke tingkat kemampuan terbaiknya. Sebagai seorang refiner, kalian tidak boleh melupakan semua itu. Mendengar semua itu, keduanya pun terpukul. Mereka sadar bahwa apa yang dikatakan Yun Xiao itu 100% benar. Padahal, dulu Sang King Fan sangat membanggakan pedang buatannya ini. Namun sekarang, setelah mendengar apa yang diucapkan oleh Yun Xiao, pedang ini tidak lebih dari sebuah besi tua. Tentu, itu membuatnya sedih. Namun, kali ini pemahamannya pun ikut terbuka. Sang King Fan kemudian kembali bertanya, Tuan Muda Yun, jika itu masalahnya, lalu bagaimana cara agar saya bisa menempa senjata suan dengan kualitas yang lebih tinggi lagi? Yun Xiao menjawab, sederhana. Biarkan aku menggunakan ruang penempaan asosiasi, dan kau akan belajar dengan matamu sendiri. Apakah kau nanti berhasil mempelajarinya atau tidak, itu akan bergantung pada kemampuanmu sendiri. Setelah itu, keduanya segera mengantar Yun Xiao ke ruang pemurnian. Lalu sepanjang perjalanan, Yun Xiao juga minta tolong untuk dipanggilkan Jiarong. Sesampainya di ruangan, Yun Xiao sedikit kagum dengan tempat itu, karena rupanya kualitasnya jauh lebih baik dari apa yang ia bayangkan. Mungkin itu semua karena tempat ini dulu adalah salah satu peninggalan dari Yang Di. Jadi kualitasnya pun memang cukup baik. Kini Yun Xiao tampak bersemangat. Dia kemudian menanyakan bahan-bahan yang sebelumnya ia pesan pada Jiarong. Namun, Jiarong tampak agak bingung, lantaran bahan-bahan yang dipesan oleh Yun Xiao itu adalah bahan-bahan untuk pembuatan pil dan bukan senjata suan. Mendengar pertanyaan dari Jiarong, Yun Xiao pun tertawa. Dia memang awalnya hanya ingin membuat senjata suan, tapi karena ruangan ini berisikan arai yang sangat bagus, maka dia ingin melakukan keduanya sekaligus. Melakukan keduanya sekaligus itu bukanlah hal yang normal dan tentu membuat ketiga orang yang ada di sana terkejut. Hal ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang pemula. Bahkan refiner tingkat tinggi pun
akan sangat kesulitan untuk melakukannya. Jiarong, kenapa kau bengong? Cepat berikan bahannya. Atau jangan-jangan kau malah sudah tidak tertarik untuk melihatku membuat pil. Ucapan Yun Xiao sungguh memecahkan lamunan mereka. Mendengar itu, Jiarong pun segera menyiapkan bahan yang diminta oleh Yun Xiao dalam sekejap. Zhang Qingfan dan Su Han kini masih tampak belum percaya. Bahkan mereka berdua meragukan Yun Xiao. Tapi ini juga adalah kesempatan mereka untuk belajar jika memang ada sesuatu yang bisa mereka dapatkan. Kini, Yun Xiao berjalan mendekati tungku api yang ada di depannya. Yun Xiao kemudian memukul tungku itu dan segera memasukkan semua bahan yang Jiarong bawa. Perlahan, tungku itu mulai bereaksi dan Yun Xiao kini mulai memurnikan. Jiarong sedikit penasaran. Dia kemudian memberanikan diri untuk bertanya, "Tuan Muda Yun, bukankah bahan yang saya berikan itu untuk memurnikan 2 buah pil?" Yun Xiao menjawab, "Memang, aku akan memurnikan 2 pil itu selagi menyempurnakan senjata suanku." Hah? Zhang Qingfan dan Su Han kehabisan kata-kata. Seolah ada terlalu banyak informasi dari luar nalar yang mencoba untuk masuk ke kepala mereka. Otak mereka seakan-akan overload dan tidak bisa menerima apapun lagi. Kini Yun Xiao melompat ke atas tungku, lalu dia berpindah ke sisi yang lain. Dia membentuk sebuah pola zigzag. Lalu dengan satu hentakan kaki, api biru kemudian muncul dari arai. Namun ada yang aneh. Saat ini, api yang ada di dalam tungku itu tidak terlalu besar. Ketika orang di sana bahkan mengira kalau pemurnian itu gagal. Tapi Yun Xiao dengan serius berkata, "Dasar bodoh, kalian cukup diam dan lihat saja." Formasi arai auxiliary itu tersusun dari 48 arai dasar, yang mana itu semua dapat digunakan untuk menggabungkan 48 metode penempaan. Karena itu, ada banyak kombinasi metode yang bisa digunakan. Saat menggunakannya, seharusnya kalian sadar bahwa formasi ini akan sangat kuat. Jika semua array ini diaktifkan, maka beban fisik dan mental yang akan diterima penggunanya itu berlipat ganda. Sedangkan, saat ini, aku hanya mau menyempurnakan sebuah senjata suan tingkat 1 dan juga 2 pil tingkat 1. Karena itu, aku hanya perlu mengaktifkan 12 array saja. Tapi meski hanya 12 array, jika kalian bisa memaksimalkannya, maka setidaknya ada 108 efek tambahan yang sudah kubuat. Oh Tuhan, jadi begitu cara kerjanya. Sungguh, apakah aku bisa mempercayai ini? Zhang Qingfan dan Su Han berseru bersamaan. Sekali lagi, kedua orang itu melihat pintu dunia alkemis yang sesungguhnya mulai terbuka. Yun Xiao kembali berkata, dalam proses penempaan, pikiran dan kekuatan harus digunakan semaksimal mungkin. Karena itu, pemilihan arai adalah langkah terpenting. Sebagai seorang alkemis yang baik, kalian seharusnya menjadi seorang master arai. Dengarkan itu. Tuan Muda Yun, kamu sungguh seorang dewa, kata Jiarong dengan wajah penuh dengan keringat dingin. Tetapi, Tuan Muda Yun, bukankah Anda mengatakan kalau pikiran dan kekuatan itu sangat penting? Lantas, mengapa Anda masih menjawab pertanyaan kami? Tanya Jiarong yang tampak heran. Kau pikir aku mau menjawab pertanyaan kalian? Aku hanya khawatir kalau para idiot seperti kalian tidak bisa mengerti apapun yang kalian lihat. Mulai sekarang, aku tidak akan bicara lagi. Mulai dari sini, gunakan otak kalian untuk memahami apapun yang kalian lihat. Kata Yun Xiao yang kemudian langsung berbalik dan fokus pada proses penyempurnaan. Jiarong seketika merasakan rasa haus darah dari belakang punggungnya. Tentu, itu adalah kemarahan dari Zhang Qingfan dan juga Su Han.
Yun Xiao kini dengan terampil mengendalikan arai yang ada di tangannya. Dia mengatur panas di dalam tungku dan mulai membentuk bahan. Lalu, Yun Xiao juga menambahkan batu matahari ungu saat hampir selesai. Perpaduan ini menimbulkan percikan petir dan kabut berwarna ungu. Xiarong tidak bisa melihat apapun. Lalu Suhan memintanya untuk menggunakan kekuatan jiwa. Kini, cairan bersih mulai bercampur dengan cairan dari batu matahari ungu. Yun Xiao pun membentuk segel di tangannya dan menyatukan ke semua itu. Kemudian, cairan itu terpilin dan terbentuklah sebuah pedang dengan warna hitam keunguan. Pedang itu terbang dan menancap ke lantai. Pedang itu seperti terbalut oleh potongan kain besi dengan kilatan petir ungu di sekitarnya. Melihat ini, ketiga orang itu sungguh kagum. Bahkan jika itu adalah pedang tingkat 1, tapi tingkat kemurniannya sungguh luar biasa. Bahkan pedang itu bisa bersaing dengan pedang tingkat 2 dengan kualitas menengah hingga atas. Sementara itu, Yun Xiao kini tampak masih mengatur tungku. Lalu akhirnya dia memadamkan apinya. Yun Xiao benar-benar terlihat kelelahan. Ia mengusap keringatnya. Melihat itu, Xiarong segera datang dan memberikan pil pada Yun Xiao, lalu memintanya untuk beristirahat. Yun Xiao mengambil pil itu dan melihat bahwa itu adalah pil dengan tingkat rendah. Lalu Yun Xiao pun membuangnya. Dia mengatakan kalau pil itu hanya cocok untuk hewan peliharaan. Sementara itu, Zhang Qingfan dan Suhan juga memberikan pil terbaik buatan mereka. Namun, Yun Xiao hanya mengambil punya Zhang Qingfan. Yang lain hanyalah sampah. Aku hanya akan memakan ini. Lagi pula lebih baik aku bermeditasi selama beberapa menit untuk mengembalikan kekuatan jiwaku, kata Yun Xiao yang langsung memakan pil itu dan mulai bermeditasi. Sementara itu, 3 orang lainnya tidak berani bicara, dan mereka kini menunggu Yun Xiao dengan tenang. Tidak butuh waktu lama, Yun Xiao akhirnya selesai bermeditasi. Dia kini sudah mengembalikan sepertiga dari kekuatan jiwanya. Tentu ini membuat ketiga orang yang ada di sana pun terkejut. Tuan Muda Yun, apakah Anda sungguh sudah memulihkan kekuatan jiwa Anda? Ini baru beberapa menit. Memangnya apa yang aneh? Lagi pula kekuatan jiwaku baru di tingkat 1. Karena itu aku bisa pulih dengan cepat, jawab Yun Xiao. Tidak. Tetap saja itu terlalu cepat. Jiwa saya sendiri juga ada di tingkat 1. Dan setidaknya saya membutuhkan 7 hari untuk memulihkan diri setelah penempaan, kata Xiarong yang wajahnya tampak sedih. Hah? Sampah sepertimu berani membandingkan diri denganku? Jawab Yun Xiao yang langsung membuat Xiarong ketakutan. Sudah. Mari kita lihat apa yang sudah kubuat. Yun Xiao berdiri dan memegang pedang yang baru saja ia murnikan. Melihat itu, Yun Xiao berkata, "Tidak buruk, ini seperti yang kuharapkan. Lalu, bagaimana menurut kalian berdua, Master Zhang dan Master Su?" Tuan Muda Yun, panggil saja kami dengan nama kami saja. Saya merasa tidak pantas dipanggil Master oleh Tuan Muda Yun, kata Zhang Qingfan. Kini, Zhang Qingfan dan Suhan melihat pedang itu lebih dekat. Mereka semakin kagum ketika melihatnya. Mereka mengatakan bahwa struktur pedang itu sungguh-sungguh sempurna. Lalu, energi yang besar juga mengalir di dalam pedang itu. Mereka bahkan belum pernah melihat senjata yang begitu kuat seperti ini. Yun Xiao kemudian menjelaskan tentang pedang itu, di mana pedang itu sendiri sesungguhnya adalah alat yang digunakan untuk menyempurnakan batu matahari ungu. Artinya, pedang itu bisa digunakan sebagai alat untuk menciptakan medan gravitasi. Lalu, Yun Xiao mengaktifkannya, dan sekarang ketiga orang itu bisa merasakan tekanan dari 10 kali gravitasi. Tidak hanya itu, Yun Xiao juga mengatakan kalau ini baru level 1.
Jika Yun Xiao membuka semua levelnya, maka dia bisa menciptakan medan gravitasi hingga kekuatan 1000 kali. Yang artinya, itu bahkan jauh lebih luar biasa jika dibandingkan dengan arai gravitasi biasa. Namun, ada satu kelemahan pada pedang itu. Pedang yang Yun Xiao buat itu terbuat dari material biasa. Artinya, itu tidak akan cukup kuat untuk menahan seluruh kekuatan sejati dari pedang itu. Bahkan, Yun Xiao juga mengatakan kalau pedang itu akan hancur jika dia membuka pembatas hingga 3 kali. Sayangnya akal sehat dari MC kita lagi-lagi tidak bisa digunakan dengan baik. Karena meski bagi MC itu adalah sebuah kekurangan, tapi bagi Sang King Fan dan para alkemis lainnya, ini adalah sebuah mahakarya. Bisa melakukan pelepasan 3 kali, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Lantaran, tidak banyak senjata Suan yang mampu melakukan pelepasan lebih dari 1 kali. Karena itu, Zhang Qingfan segera meminta Yun Xiao untuk meminjamkan pedang itu, guna mereka teliti. Sayangnya, Yun Xiao langsung menolaknya mentah-mentah. Dan itu tentu membuat mereka semakin terpukul. Melihat keduanya mengakui kemampuan dari Yun Xiao, Jia Rong justru terlihat semakin bangga saat ini. Karena dia merasa sebagai murid tertua dari Yun Xiao. Dan dia juga selalu mendapatkan cacian serta dimarahi oleh Yun Xiao setiap saat. Bagi Jia Rong, itu adalah sebuah kehormatan. Setelah itu, Yun Xiao kemudian kembali melihat pil yang sudah ia sempurnakan. Seharusnya pil itu sekarang sudah matang. Yun Xiao kemudian mengeluarkan pil itu, dan di sana terlihat pil yang sempurna dengan kualitas yang sangat tinggi. Tapi sebelum mereka melihat lebih jauh, Yun Xiao kembali menyimpan kedua jenis pil itu. Lalu sebagai ucapan terima kasih karena boleh menggunakan tempat ini, Yun Xiao mengatakan bahwa dia memberi kesempatan ketiga orang itu untuk bertanya apapun selama 1 jam. Dengan begitu, mereka tidak menyia-nyiakan manfaat ini. Mereka bertanya segala sesuatu tentang alkemis, dan itu membuat pemahaman mereka semakin terbuka. Di akhir, mereka menundukkan kepala bersama-sama dan berkata, "Master Yun Xiao, terima kasih karena Anda telah memberi kami pencerahan." "Sudah, itu adalah ucapan terima kasih dariku. Sekarang aku akan pergi," ucap Yun Xiao sebelum pergi. Setelah beberapa waktu, kini di rumah Meng Bu. "Aku pulang," kata Meng Bu yang terlihat lelah dan masuk ke dalam rumah. "Tuan Muda Yun, mengapa Anda di sini?" "Tuan Muda Yun, ada apa?" Meng Bu terkejut saat melihat Yun Xiao yang kini tampak sedang marah. "Di mana Meng Bai?" kata Yun Xiao yang kini tampak sangat menakutkan. Dia pergi ke tambang bersama dengan paman kami." "Aku pulang." "Ah, guru juga ada di sini." Meng Bai segera masuk ke rumah. Yun Xiao langsung menampar Meng Bai begitu dia datang hingga Meng Bai tersungkur. "Berlutut," kata Yun Xiao. Siapa kau? Berani sekali kau menamparku." "Siapa aku? Aku gurumu. Aku sudah memintamu untuk berlatih, tapi kau malah pergi." "Aku perlu menghasilkan uang untuk keluargaku. Aku adalah anak laki-laki. Aku tidak bisa membiarkan kakakku bekerja sendirian," teriak Meng Bai. Meng Bu menangis dan memarahi Meng Bai. "Dik, minta maaf pada Tuan Muda Yun sekarang." "Minta maaf? Kenapa aku harus minta maaf? Dia menamparku tanpa alasan. Lagi pula sebagai seorang guru, dia tidak mengajarkanku hal yang berguna. Dia hanya menyuruhku latihan omong kosong. Guru apa dia?" "Dasar tidak tahu diuntung. Ku bilang berlutut." Yun Xiao menjentikkan batu dan langsung melukai lutut kanan Meng Bai.
Meng Bai tersungkur, tapi dia tidak mau menyerah. Dia masih memberontak. Kau cuma 1 tahun lebih tua dariku. Kalau kau cuma mau membuliku, bunuh saja aku. Apa kau pikir aku takut dan tidak berani membunuhmu? Aku tidak butuh murid yang hanya menjadi aib bagiku. Yun Xiao meregangkan jari-jarinya. Tunggu, Tuan Muda Yun. Meng Bu menangis. Dia mencoba menghentikan Yun Xiao. Meng Bai, aku tidak pernah membesarkanmu seperti ini. Jangan membuatku kecewa. Cepat minta maaf pada Tuan Muda Yun. Ah, ada apa ini berisik-berisik? Tiba-tiba sebuah suara dari luar terdengar. Meng Bai yang mendengar suara itu langsung berseru. Paman Li, tolong selamatkan aku. Apa ini? Meng Bai, kenapa kau terluka? Paman Li, anak itu memaksaku untuk mengakuinya sebagai guru. Dia bahkan sekarang ingin membunuhku. Tolong beri dia pelajaran, kata Meng Bai. Li Dayuan, nama dari paman Meng Bai. Dia adalah seorang martial warrior bintang 5. Dia juga bisa merasakan bahwa Yun Xiao itu adalah seorang martial warrior bintang 3. Karena itu, kini dia tampak meremehkan Yun Xiao. Siapa kau? Kau berani menggangguku saat aku memberi pelajaran pada muridku? Yun Xiao perlahan tampak marah. Bocah sombong, kau sungguh besar kepala. Aku akan memberimu pelajaran, kata Li Dayuan. Sementara itu, Meng Bu mencoba menghentikannya. Namun Meng Bai semakin memprovokasi. Berisik. Maju kemari dan aku tidak akan bergerak. Jika kau bisa melukaiku, aku akan menjilat sepatumu, kata Yun Xiao. Bajingan, kau bahkan tidak mengetahui betapa tingginya langit. Mati saja, teriak Li Dayuan sambil mengeluarkan jurus yang ia banggakan. Tapi Yun Xiao mengaktifkan jurus penekan jiwa, Forbidden Expansion. Berlutut, kata Yun Xiao, yang mana itu langsung membuat Li Dayuan berlutut dan dia kini tampak sangat tertekan. Kemari dan jilat sepatuku. Li Dayuan pun merangkak dan menjulurkan lidahnya. Tapi sebelum menyentuh kaki Yun Xiao menendang Li Dayuan hingga pingsan. Kau bahkan tidak pantas menjilat sepatuku, kata Yun Xiao. Sementara itu, Meng Bai tampak terpukul. Orang yang ia hormati dikalahkan dengan begitu mudah. Sekarang giliranmu. Kau tadi mengatakan kalau kau ingin mati, maka aku akan mengabulkannya, kata Yun Xiao yang kini sudah ada di belakang Meng Bai. Tidak, jangan mendekat, teriak Meng Bai. Sementara itu, Meng Bu masih menangis dan memegang tangan Yun Xiao. Dia memohon supaya Yun Xiao mengampuni Meng Bai. Yun Xiao kini tampak masam. Lalu dia berbalik. Kupikir dia berbakat. Tapi sekarang lupakan saja. Aku tidak menginginkannya lagi. Yun Xiao pun berjalan keluar rumah. Tunggu! Meng Bai menyeret kakinya. Dia kini memohon. Tunggu guru, murid ini bodoh, murid ini salah, tolong guru ajari aku. Aku tidak punya murid yang tidak berguna sepertimu. Guru, tolong ampuni aku salah, sekali ini saja, tolong ampuni aku. Meng Bai terus memohon dan membenturkan kepalanya ke lantai. Sementara itu, Meng Bu pun ikut memohon untuk adiknya. Yun Xiao kini masih terlihat dingin. Tapi pada akhirnya dia berkata, ini akan menjadi kesempatan terakhirmu.
Dalam 5 hari, kau harus sudah membuka cakra ketujuhmu. Jika kau bahkan tidak bisa melakukannya, maka enyahlah dari mataku. 5 hari itu jelas terdengar mustahil, tapi Yun Xiao terlihat serius. Meng Bai pun akhirnya bersumpah bahwa dia akan melakukannya. Setelah mendengar itu, Li Yun Xiao pun pergi dan meninggalkan tempat itu. Kini, Yun Xiao pergi ke sebuah hotel terdekat. Di sana dia menggunakan Backglass, itu adalah nama pedang yang dia buat tadi, untuk berlatih dengan gravitasi 10 kali. Sementara itu, keesokan harinya, Suhan dan Sang King Fan tiba-tiba mengumumkan bahwa mereka akan melakukan pengasingan selama beberapa hari. Berita ini jelas mengejutkan dunia alkemis di kerajaan Tianshu. Pasalnya, mereka berdua itu sudah sangat lama terjebak di peringkat 3. Tapi sekarang, mereka mau melakukan terobosan dalam waktu yang berdekatan. Banyak orang yang mulai memperbincangkan masalah ini. Lalu tidak terasa, 5 hari pun berlalu. Kini Yun Xiao sudah meningkatkan kultivasinya menjadi martial warrior bintang 4 setelah 5 hari berlatih. Lalu, di pagi itu, Yun Xiao memutuskan untuk pergi ke rumah Meng Wu. Dari luar, kini sudah terdengar teriakan dari Meng Wu yang meminta adiknya untuk berhenti berlatih. Lalu, saat Yun Xiao masuk, dia melihat bahwa tubuh Meng Wu kini sudah berubah menjadi hijau dengan tato di sekujur tubuhnya. Dan tepat di saat itu, Meng Bai yang sudah berhasil membuka ke-7 cakra di tubuhnya, akhirnya melakukan terobosan dan menjadi seorang martial warrior bintang 1. Dia kini tampak sangat bahagia, dan sementara Meng Wu masih terlihat khawatir karena tubuh Meng Bai penuh dengan racun. Meng Wu kemudian berbalik, dia ingin mencari Yun Xiao untuk menyembuhkan Meng Bai. Tapi saat dia berbalik, rupanya di sana sudah ada Yun Xiao. Yun Xiao memang dari tadi di situ. Dia kini tampak senang. Dia berkata, "Tidak buruk, kau sudah membuat banyak racun lagi." Meng Bai yang mendengar suara Yun Xiao pun tampak senang. Dia bahkan melewati batas yang Yun Xiao tetapkan. Lalu, Yun Xiao segera mengambil semua racun yang ada di tubuh Meng Bai. Merasakan racun itu keluar, Meng Bai kemudian bertanya, "Guru, setelah racun itu keluar, rasa sakit di tubuhku semuanya menghilang. Tapi kenapa kekuatanku juga rasanya berkurang?" Tanya Meng Bai yang merasakan keanehan pada tubuhnya. Lalu Yun Xiao pun menjelaskan bahwa itulah karakteristik dari tubuh racun surga dan bumi. Ketika racunnya semakin besar, maka dia juga akan menjadi semakin kuat. Tapi jika racun itu hilang, maka dia akan melemah. Namun, Meng Bai masih harus menyeimbangkan kondisi racun di dalam tubuhnya kalau dia tidak mau mati. Sedangkan untuk saat ini, Meng Bai hanya bisa bergantung pada Yun Xiao untuk menstabilkan racunnya. Tapi di masa depan, Meng Bai akan menjadi ahli yang kuat yang memanfaatkan racun di tubuhnya. Setelah itu, Yun Xiao pun kemudian memberikan pil anti racun pada Meng Bai. Yun Xiao mengatakan bahwa itu harus ia gunakan saat Yun Xiao tidak sedang ada di dekatnya. Lalu untuk Meng Wu, Yun Xiao memberikan pil peningkat untuknya. Kedua pil ini adalah pil yang sebelumnya dibuat Yun Xiao di asosiasi alkemis. Dan setelah itu, Li Dayuan kembali datang dan mengajak Meng Bai untuk pergi ke tambang. Tapi, dia sungguh terkejut ketika melihat Yun Xiao ada di dalam rumah. Melihat pamannya datang, Meng Bai pun segera memamerkan diri kalau dia kini sudah naik tingkat. Dan pamannya pun kini tampak ragu-ragu untuk menjawab. Yun Xiao yang melihat Li Dayuan langsung memanggilnya. Dengan tubuh kekarnya, Li Dayuan berjalan. Tapi terlihat jelas bahwa dari ujung kaki hingga kepala,
tubuhnya bergetar. Yun Xiao kemudian memberikan perintah pada Li Dayuan supaya dia pergi ke tambang dan mengumpulkan batu matahari ungu serta informasi yang ada di sana. Sebagai gantinya, Yun Xiao akan menggajinya 500 koin emas tiap bulan. Tentu di situ Li Dayuan langsung menerimanya. Lagi pula ini adalah penawaran yang sangat bagus. Setelah itu Li Dayuan pun pergi. Ini Yun Xiao lalu memberitahu Meng Wu dan Meng Bai untuk segera berganti pakaian. Karena mereka berdua itu harus ikut Yun Xiao ke perjamuan istana. Keduanya terkejut setengah mati. Namun singkat cerita, mereka pun kemudian pergi hunting pakaian untuk mempersiapkan diri. Yun Xiao yang sebelumnya menemani lama-lama menjadi tidak tahan dengan hunting pakaian ini. Lalu pada akhirnya dia membuat alasan dan pergi meninggalkan mereka berdua. Tentu Yun Xiao sudah memberi mereka sejumlah uang untuk dibelanjakan. Setelah itu Yun Xiao pergi ke jalan kota. Dia berjalan sambil memakan bakso bakar. Yun Xiao. Seorang pria muncul di belakang Yun Xiao dan memanggilnya. Lalu dia pun langsung pergi menjauh. Yun Xiao menoleh ke belakang dan langsung melemparkan tusuk bakso yang ia pegang ke arah pria itu. Pria itu yang terkejut segera menghalaunya. "Tunggu, bagaimana bisa?" Pria itu merasakan bahwa tusuk sate itu memiliki kekuatan yang besar hingga mampu menembus kulitnya. Di tengah keterkejutan itu, Yun Xiao tiba-tiba muncul di belakangnya dan menarik pria itu. Dia membawa pria itu melewati atap rumah dan masuk ke gang kecil di sudut kota. Yun Xiao melemparkan pria itu dan kemudian berkata, "Jadi siapa yang mengirimmu dan apa tujuanmu?" Tanya Yun Xiao setelah melemparkan pria itu. Pria itu tampak sedih dan kemudian menyingkirkan tusuk bakso dari tangannya serta membuka cadarnya. Di situ dia menunjukkan identitasnya, bahwa dia adalah anggota dari keluarga Li, namanya Li Xian. Li Xian bukanlah orang jahat, malah dia adalah tangan kanan dari paman keempat yang selalu ada di sisi Yun Xiao. Yun Xiao langsung to the point dan bertanya tentang maksud kedatangannya. Lalu Li Xian mulai menyampaikan perintah dari paman keempat, bahwa sebisa mungkin Yun Xiao harus menjauh dari Li Yi untuk saat ini, karena Li Yi selalu mencari cara untuk menyingkirkan Yun Xiao. Setelah mendengar itu, Yun Xiao tampak tidak peduli. Dia berkata dengan santai, "Seorang budak yang diangkat menjadi anak angkat. Dia melakukan pekerjaan yang baik dan karena itu kini dia merasa menjadi seorang penerus dari keluarga Li. Konyol. Kukatakan kali ini, kalau dia berani menggangguku, maka aku tidak akan keberatan untuk menghancurkan dia," kata Yun Xiao dengan wajah serius. Sementara itu, Li Xian kini tampak menelan ludah. Tapi tugasnya adalah memperingatkan Yun Xiao. Sekarang, Yun Xiao harus tetap di tempat yang aman dan menghindari Li Yi. Saat ini memang adalah momen yang krusial. Tapi Yun Xiao kemudian berkata lagi, "Aku tidak tertarik dengan permainan rumah-rumahan kalian. Sudah kukatakan, jika anjing liar tetap akan menjadi anjing liar meski dia diberi makan. Aku tahu bahwa ada banyak kekuatan di belakang Li Yi. Bahkan jika aku tidak bisa menyebutkan semuanya, tapi aku tahu bahwa salah satunya adalah sang raja sendiri. Jika sang raja memang ingin menggangguku, maka aku tidak akan tinggal diam. Sekarang, pulanglah dan katakan pada paman bahwa aku tidak tertarik untuk ikut campur dengan rencana kalian. Aku juga tidak tertarik dengan Li Yi. Tapi jika dia cukup bodoh untuk menggangguku, maka aku akan menyingkirkan dia. Jangankan Li Yi, bahkan jika raja sudah lelah menjadi seorang raja, aku akan membuatnya mendapatkan posisi yang lebih baik untuknya."
Ucapan Yun Xiao terdengar sangat pedas, namun tidak ada keraguan-raguan sedikit pun dari nada dan matanya. Yun Xiao benar-benar serius. Setelah itu Yun Xiao pun pergi, dan Li Xian kembali ke kediaman keluarga Li. Lalu hari pun berganti malam. Ini di depan istana kerajaan terlihat sangat meriah. Banyak orang yang kini berdatangan memenuhi area itu. Banyak orang penting yang berjalan di mana-mana. Sementara Yun Xiao kini berjalan dengan santai. Setelah beberapa saat akhirnya dia bertemu dengan Chen Zhen serta Han Bai. Yun Xiao memang sebelumnya mengajak kedua saudaranya itu untuk pergi mendampinginya di acara ini. Lalu sebelum pergi, Yun Xiao juga memberi mereka hadiah, yaitu pil peningkat sama seperti yang diberikannya pada Meng Wu. Tidak lama berselang, Meng Wu serta Meng Bai akhirnya datang. Kali ini Meng Wu terlihat sangat cantik. Penampilannya hampir mengecoh Chen Zhen serta Han Bai. Tapi pada akhirnya mereka sadar bahwa Meng Wu adalah gadis di bar yang mereka temui sebelumnya. Singkat cerita, mereka kemudian masuk ke halaman aula istana, tempat di mana pesta hari ini akan diadakan. Di sana ada banyak orang besar yang duduk di tempat yang sudah disediakan. Termasuk salah satunya adalah Li Yi. Dia duduk mewakili keluarga Li. Bahkan dia terlihat seperti tuan muda yang sesungguhnya dari keluarga Li. Kedatangan Yun Xiao menarik perhatian dari sebagian besar orang yang ada di sana. Lantaran memang belakangan ini nama Yun Xiao itu sedang naik daun dan menjadi perbincangan. Banyak orang yang menyebutkan bahwa Yun Xiao itu adalah anak yang ajaib yang sudah lama menyembunyikan kekuatannya. Sesampainya di sana, Yun Xiao tidak duduk di meja keluarga Li. Malahan dia duduk di meja keluarga Chen. Sekilas tentang orang-orang yang ada di sana. Mereka adalah Li Baifeng, paman dari Yun Xiao yang ada di samping Li Yi. Lan Hong, ketua pegawai sipil sekaligus kepala keluarga Lan. Xiao Qingwang, komandan pasukan kerajaan. Lian Wenyu, perwakilan dari asosiasi alkemis. Qin Yang, pangeran pertama. Dan Qin Yue, pangeran kedua. Semuanya memiliki peran dan juga pengaruh masing-masing. Mereka adalah orang-orang penting yang menjadi pusat perhatian dalam acara ini. Lalu, di tengah keramaian diskusi di sana, Li Yi memecahkan suasana dan berkata, "Karena kau datang ke perjamuan, maka duduklah di sini. Lagi pula, kau adalah anggota keluarga Li. Jadi tidak seharusnya kau duduk di meja keluarga lain." Jelas ucapan itu ditujukan pada Yun Xiao. Tapi Yun Xiao tidak menganggapnya. Malahan, Yun Xiao membuat tebak-tebakan dengan Meng Wu. Tebak-tebakan itu jelas ditujukan juga untuk Li Yi. Dan ketika semua orang mendengarnya, mereka pun tertawa dengan keras. Ini adalah sebuah penghinaan secara terang-terangan dari Yun Xiao. Sementara itu, Xiao Qingwang pun tertawa dan menunjukkan ketertarikannya pada Yun Xiao. "Bajingan kau Li Yun Xiao!" teriak Li Yi. Kemudian seorang pengawal melompat ke arah Yun Xiao dan hendak memberinya pelajaran. Tapi Yun Xiao tampak tenang. Dia berdiri, lalu menampar dan menghantam perut pengawal itu hingga dia tertunduk. Padahal pengawal itu adalah seorang martial master. Jelas kultivasinya lebih tinggi daripada Yun Xiao. Hal ini juga membuat semua orang menjadi terkejut. Terlebih Li Yi. Tubuhnya bergetar karena dia kini semakin marah. Bagaimana mungkin? Mendengar itu, Yun Xiao menendang pengawal yang tertunduk di depannya dan kemudian menjawab, "Bagaimana apanya? Kukatakan padamu, budak yang tidak tahu diri. Jangan besar kepala hanya karena kau dianugerahi margali karena kinerjamu.
Kau harusnya tetap ingat dan sadar akan statusmu. 5827. 5827 itu adalah kode nama dari Li Yi. Bajingan, dasar sampah tidak berguna. Aku sepertinya memang harus memberimu pelajaran, teriak Li Yi sambil menarik pedangnya. Namun, di tengah jalan, Li Yi terhenti. Nafasnya terasa sangat berat, dan kemudian dengan satu ayunan tangan, Li Yi terpental ke belakang. Yang melakukan ini adalah Xiao Qingwang. Dia juga memberi peringatan pada semua orang. Ini adalah hari besar. Jangan membuat masalah lebih dari ini. Apa yang dikatakan oleh Komandan Xiao benar. Cepat, bereskan meja itu dan beri meja lain untuk Tuan Li Yi. Sementara itu, Li Yi kini masih tampak marah dan berseru. Tunggu saja, kau Yun Xiao. Apa itu? Kupikir anjing suka menggigit. Rupanya yang ini lebih suka menggonggong, kata Yun Xiao yang tampak mengabaikan Li Yi. Sementara itu, Xiao Qingwang yang dari tadi melihat gerakan Yun Xiao diam-diam mengaguminya. Dia mengatakan kalau gerakan Yun Xiao itu sangat halus, dan level pemahamannya tentang bela diri itu sungguh sudah sangat berbeda. Terlebih mengingat usianya yang masih sangat muda. Terlepas dari semua itu, sekarang sang raja akhirnya datang. Dia datang bersama Yun Sang dan juga Rusue. Di saat melihat raja yang datang, semua orang segera menundukkan kepala. Tapi Yun Xiao tetap tegap berdiri, bahkan mengacukan dua jari. Melihat ini Yun Sang benar-benar kehabisan kata-kata, sedangkan Rusue langsung mengejeknya. Sekarang, Qin Zheng, sang Raja Tiansu mulai berpidato. Dia mengatakan tentang Yun Sang yang akhirnya secara resmi menjadi seorang alkemis, serta tentang kesehatan putrinya, yang mana akhirnya dia sembuh dari penyakit yang sudah ia derita selama 10 tahun. Dan setelah itu, acara pun kemudian dimulai. Secara bergantian para tamu undangan mulai memberikan hadiah, baik untuk Yun Sang maupun untuk Rusue. Sampai akhirnya tiba giliran Li Yi. Dia maju dan memberikan sebuah jepit rambut yang terbuat dari giok tranquil. Giok tranquil itu adalah item khusus yang bisa meningkatkan fokus dan ketenangan dari penggunanya. Ini adalah barang yang berharga. Sedangkan untuk Rusue, Li Yi sudah menyiapkan sebuah hadiah khusus. Di kesempatan ini, Li Yi juga menyatakan perasaannya pada Rusue. Lalu dia kemudian memberikan telur binatang iblis yang harganya sangat mahal pada Rusue. Telur binatang iblis itu adalah sebuah harta yang tak ternilai untuk seorang warrior. Karena pada umumnya, mereka tidak akan bisa menjinakkan binatang iblis liar. Lalu, salah satu cara untuk mendapatkan binatang iblis adalah dengan membesarkannya sejak dia masih dalam telur. Ketika dia besar, maka sang pemilik akan memiliki binatang iblis yang setia dan juga pasti akan sangat membantu pemiliknya. Mengetahui manfaat yang begitu besar, Rusue pun menerimanya dan mengatakan kalau dia menyukai hadiah ini. Tapi sementara itu, Yun Xiao dengan penuh ejekan langsung berkata, "Memangnya apa gunanya telur busuk itu? Apa kau ingin Tuan Putri memakannya?" Li Yi langsung menoleh. "Omong kosong. Kau tahu betapa berharganya telur ini. Kau bahkan tidak akan bisa membelinya." Yun Xiao menjawab, "Itu tidak ada hubungannya dengan harga telur itu. Pada akhirnya, itu adalah kebodohanmu sendiri karena membelinya. Entah orang bodoh mana yang kemudian membeli telur busuk dengan harga mahal. Kau benar-benar senang menghambur-hamburkan uang. Sepertinya keluarga Li harus mengecek keuanganmu." Mendengar ini, Qin Zheng alias sang raja kemudian menengahi. "Li Yun Xiao, bagaimana kau tahu kalau telur itu sudah mati?" Yun Xiao menjawab, "Saya tidak perlu menjelaskannya.
Cukup buktikan saja dan pecahkan telur itu. Pecahkan? Omong kosong. Apa kau bisa menggantinya kalau kau mau memecahkan itu? Teriak Li Yi. Pada umumnya, telur binatang iblis akan menetas selama beberapa bulan setelah diberikan energi Yuan secara teratur. Jika telur itu tidak menetas selama setengah tahun, pecahkan telur itu dan buktikan ucapanku hari ini. Jawab Yun Xiao. Cih, kau masih berani membual, tuan muda buangan? Sahut Li Yi. Raja kemudian berkata, hati-hatilah dengan ucapanmu, Li Yun Xiao. Kau tidak boleh asal bicara jika tidak punya bukti. Kali ini aku akan mengampunimu karena kau telah menyelamatkan putriku. Sekarang, kembalilah ke tempatmu. Yun Xiao pun kemudian berbalik dan acara dilanjutkan. Kini, tiba giliran King Yang. Dia memberikan 10 mutiara serta 10 batu primordial. Hadiah itu ditujukan pada Yun Sang. Dan ketika Yun Sang melihatnya, dia mengepalkan tangan dan berkata, maafkan saya tuanku, saya tidak bisa menerima ini. Hadiah ini terlalu mahal untuk saya. Tidak, Nona Yun Sang. Aku sungguh ingin memberikan semua ini untukmu. Karena aku sangat menyukaimu. Aku King Yang, di depan semua pegawai sipil dan militer, aku ingin melamarmu. Tolong menikahlah denganku, kata King Yang langsung berlari ke depan Yun Sang. Tapi Yun Sang menggunakan kekuatannya untuk membuat King Yang kembali berdiri tegap. Dia tidak mau menerima lamaran ini. Yun Sang berkata bahwa dia sudah menaruh hatinya pada orang lain. Mendengar ini, King Yang sangat marah dan bersumpah akan melawan laki-laki yang merebut hati Yun Sang. King Yang juga bertanya tentang siapa laki-laki yang berani mengambil hati Yun Sang. Mendengar pertanyaan itu, Yun Sang pun berhenti dan mengingat kejadian 15 tahun lalu. Saat itu dia masih kecil. Dia masih seorang bocah berusia 5 tahun. King Yang dahulu tidak tinggal di Tianshu. Dia tinggal di kuil Shenxiao di puncak gunung bersalju dan menjadi murid dari Gu Hongyang, pemimpin dari kuil Shenxiao. Gu Hongyang adalah salah satu ahli di puncak bela diri dunia. Namun, di sisi lain dia juga dijuluki sebagai wanita tercantik di dunia. Suatu hari, dia tiba-tiba berubah. Dia menjadi jauh lebih emosional setelah pergi dari luar. Lalu beberapa hari berikutnya, dia pun mengatur pertemuan dengan berbagai ahli yang sudah mencapai ranah martial Sovragen untuk membangun sebuah rencana. Tentu dia juga menawarkan banyak hadiah yang menarik untuk mengundang mereka ini. Setidaknya, di sana sekarang ada 10 ahli di ranah martial Sovragen dan ditambah dirinya sendiri. Tujuan pertemuan ini adalah untuk menundukkan Gu Feiyang. Rupanya, Gu Feiyang lah yang membuat suasana Gu Hongyang itu menjadi kacau. Dan Gu Hongyang ingin menundukkan Gu Feiyang di bawah kakinya. Sebelumnya hubungan mereka sebenarnya cukup baik. Bahkan ada cerita yang berkembang kalau Gu Feiyang itu memainkan sebuah melodi untuk Gu Hongyang. Namun setelah itu, rupanya hubungan mereka tidak menjadi baik. Gu Feiyang seolah tidak tertarik pada Gu Hongyan. Karena itu, Gu Hongyan pun pada akhirnya menaruh dendam pada Gu Feiyang. Gu Feiyang tiba-tiba datang dan menyerang ruang pertemuan itu. Sesungguhnya Gu Hongyang sendiri bisa merasakan kedatangan dari Gu Feiyang. Lalu sekarang, ke-10 ahli itu akhirnya bekerja sama untuk menghentikan serangan dari Gu Feiyang. Namun sayang sekali, setelah menggabungkan semua kekuatan mereka, ke-10 ahli itu akhirnya gagal. Dengan satu serangan, 10 ahli di ranah martial Sovragen kini terkapar di lantai. Sementara itu, Gu Hongyang kini justru terlihat tersipu.
Dia kesal pada Gu Feiyang, namun dia tidak bisa memungkiri bahwa Gu Feiyang adalah orang yang paling tampan dan kuat yang telah merebut hatinya. Lalu, perlahan Gu Feiyang pun turun dari awan. Di saat itulah, Yun Sang pertama kali melihat Gu Feiyang dan terpesona akan segala yang dimiliki olehnya. Lalu setelah itu, dengan uraian air mata, Gu Hongyang pun menyerang Gu Feiyang. Dia menggunakan seluruh kekuatan dari kuil Shen Xiao dan memberikan penghakiman pada Gu Feiyang. Gu Feiyang tentu tidak diam saja. Dia pun mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk melawan Gu Hongyan. Pemandangan ini sangat mengerikan. Tapi hal itu juga sangat cantik di saat yang sama di mata Yun Sang. Dia sungguh ingin terus melihat pertarungan itu. Tapi tiba-tiba dia kehilangan kesadarannya dan pingsan di tempat. Mungkin semua itu karena benturan energi yang kuat di antara Gu Hongyan dan Gu Feiyang, sehingga membuat jiwa dari Yun Sang akhirnya tidak bisa menahannya. Singkat cerita, kuil Shen Xiao pun dikalahkan. Lalu, keberadaan dari kuil Shen Xiao dihancurkan dari dunia. Sedangkan, untuk semua orang yang menjadi murid dan anggota dari kuil Shen Xiao dipaksa untuk meninggalkan tempat itu dan kemudian mengembara ke seluruh penjuru dunia. Termasuk Yun Sang yang kini pergi bersama rombongannya menuju ke tanah Tianshu. Setelah hidup untuk waktu yang cukup lama, Yun Sang pada akhirnya hidup di Tianshu dan menjadi guru di Akademi Jialan sampai sekarang. Mengingat semua itu, Yun Sang sadar bahwa Gu Feiyang adalah cinta pertamanya. Dan sesungguhnya, Yun Sang sempat melihat sosok Gu Feiyang saat melihat Yun Xiao bertarung. Mengingat itu, ada jejak kesedihan di wajah Yun Sang. Lalu kini Yun Sang tersadar dan menjawab pertanyaan dari King Yang. Anda tidak perlu mencarinya. Lagi pula, laki-laki itu sudah mati. Apa? Mati? Kalau begitu, bukankah aku memiliki kesempatan untuk mendapatkanmu? Kata King Yang. Yun Sang pun menghela nafas dan berkata, baiklah, kalau begitu saya akan memberi Anda kesempatan. Namun dengarkan baik-baik apa yang saya katakan. Laki-laki yang kusuka, dia adalah orang yang memiliki reputasi yang tertanam di benak semua orang di dunia. Dia menghancurkan kuil Shen Xiao, membuat Gu Hongyan yang adalah wanita tercantik di dunia patah hati, mengalahkan 10 ahli di ranah Sovereign dengan satu pukulan. Dia juga berada di puncak warrior dan alkemis. Jika Anda memang bisa mencapai apa yang sudah ia lakukan walau hanya 1% saja, saya Luo Yun Sang akan langsung menerima lamaran Anda. Mendengar itu, King Yang langsung gemetar dan keringat dingin. Lagi pula semua orang tahu yang dibicarakan oleh Yun Sang, bahwa orang itu tidak lain tidak bukan adalah Gu Feiyang, langit di atas langit yang tidak terjamah. Setelah mengatakan itu, Yun Sang kemudian berkata lagi, sekarang jika tidak ada lagi yang harus dibicarakan, maka saya izin undur diri. Saya merasa sedikit lelah, jadi saya ingin beristirahat. Setelah mengucapkan itu, Yun Sang kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Yun Xiao kini bengong setelah mendengar semuanya. Wajahnya bahkan tampak pucat setelah itu, karena dia sendiri tidak tahu kalau Gu Hongyan sebenarnya menyerangnya karena dia marah atas ketidakpekaan Gu Feiyang. Dan ditambah dengan pernyataan cinta dari Yun Sang akan sosok dari Gu Feiyang, alias pada dirinya sendiri. Itu membuat Yun Xiao tampak kikuk. Ini memang adalah informasi yang sulit untuk dicerna. Memang dunia itu adil. Saat MC menjadi yang terkuat dalam segala bidang, dia pasti memiliki sesuatu yang tidak berkembang. Dan untuk kasus Gu Feiyang, itu adalah kepekaannya terhadap perempuan. Meskipun dia bukan homo,
Sebenarnya Gu Feiyang itu juga sangat normal dan sangat mengagumi tubuh wanita. Karena itu, selama hidupnya Gu Feiyang tidak pernah bisa memiliki kisah asmara. Ya, sayang sekali. Setelah kepergian dari Yun Sang, acara pun dilanjutkan. Dan setelah perbincangan selama acara, Rusue akhirnya mendatangi Yun Xiao dan bertanya hadiah apa yang sudah ia siapkan. Sementara itu Yun Xiao tampak mengalihkan pandangannya dan berbisik. Ia mengatakan bahwa sebenarnya dia datang ke sini hanya ingin numpang makan dan tidak menyiapkan apapun. Melihat Yun Xiao yang kewalahan, Li Yi semakin mencibirnya. Mendengar itu, Yun Xiao akhirnya menghela nafas dan melangkah maju. Dia berkata, "Tuan Putri sudah memiliki segalanya, maka percuma bagi seorang rendahan seperti saya menghadiahkan sesuatu yang tidak berharga. Karena itu, saya akan memberikan sesuatu dari hati. Saya akan memainkan sebuah melodi khusus untuk Tuan Putri." Mendengar itu, Li Yi menertawakannya dan menyebut Yun Xiao sebagai orang yang tidak tahu diri dan menjadi aib keluarga. Namun, Rusue tampak bersemangat dan meminta Yun Xiao untuk segera melakukannya. Setelah itu, tempat pun disiapkan dan Yun Xiao mulai bermain. Yun Xiao melepaskan ikat rambutnya dan kini mulai memetik senar. Melihat ini, Xiao Qingyan terkejut. Dia seolah mengingat sesuatu tentang Gu Feiyang yang juga melakukan hal yang sama. Terlebih, melodi yang dimainkan pun sama. Xiao Qingyan mengingat bahwa Gu Feiyang selain memiliki kemampuan yang baik di bidang alkemis ataupun warrior, dia juga dikenal sebagai ahli yang sangat pandai dalam memainkan alat musik. Kemampuannya itu di luar nalar, bahkan mampu membangkitkan kekuatan alam. Setiap petikan yang Yun Xiao lakukan, itu seolah melahirkan keindahan yang sulit untuk dideskripsikan. Dan sesaat kemudian, seorang penjaga tiba-tiba datang dan memberi laporan. "Yang mulia, tiba-tiba semua bunga di halaman mulai bermekaran." Semua orang pun terkejut. Dan kini mereka melihat semua bunga yang sangat indah di bawah sinar rembulan. Yun Xiao kini sudah menyelesaikan permainannya dan itu sungguh memuaskan semua orang. Terutama Xiao Qingwang yang kini dia ingat bahwa melodi ini adalah melodi yang dimainkan oleh Gu Feiyang untuk mengiringi tarian pedang dari Gu Hongyang di hutan bambu ungu. Ini semua orang berseru dan bertepuk tangan untuk Yun Xiao. Permainannya memang sangat indah. Namun Li Yi kembali mencibir. Mendengar cibiran dari Li Yi, Xiao Qingwang kemudian berkata, "Ini adalah melodi yang indah. Bahkan aku mau membayar berapapun untuk mendengarnya lagi." Mendengar itu, Li Yi kembali mencibir. "Sungguh? Jika memang Komandan Xiao ingin mendengarkannya lagi, cukup minta saja dia memainkannya lagi." Mendengar itu, Yun Xiao menjawab, "Melodi suci harus dimainkan di kondisi yang paling mendukung. Dulu Gu Feiyang memainkan ini karena ada seorang wanita cantik di hutan bambu. Lalu sekarang, aku memainkannya karena ini adalah acara dari Putri Rusue. Jika tidak ada kondisi lain, tentu aku tidak akan memainkannya. Meskipun percuma aku menjelaskan ini karena orang bodoh tidak akan mengerti hal semacam itu. Setelah ini, belajarlah lebih banyak lagi." Mendengar apa yang diucapkan oleh Yun Xiao, Rusue kini semakin berbunga-bunga karena Yun Xiao secara tidak langsung seolah-olah menyamakannya dengan Gu Hongyan, wanita tercantik di dunia. Merasakan suasana menjadi canggung, Li Yi kembali memecahkan suasana dan mencari topik baru. "Ngomong-ngomong, Komandan Xiao, hari ini saya tidak hanya menyiapkan hadiah untuk Komandan Luo dan Putri Rusue, tapi saya juga menyiapkan sesuatu untuk Anda." Aku tidak perlu hadiah, Tuan Muda Li.
Silahkan simpan saja untukmu, jawab Xiao Qingwang. Saya rasa Komandan Xiao akan berubah pikiran setelah mendengar tentang hadiah yang ingin saya berikan. Sebelumnya, saya dengar bahwa Komandan Xiao menderita luka dalam saat perang. Karena itu, sekarang Anda mengalami kemacetan bahkan kemunduran. Jika ini terus berlanjut, saya takut itu akan membahayakan nyawa Anda. Karena itu, kali ini saya ingin memberikan pil ini. Pil tingkat 9, pil mata naga air biru. Pil tingkat 9 pada dasarnya tidak mudah untuk didapatkan. Lantaran di kerajaan Tiansu sendiri tidak ada alkemis tingkat tinggi. Hanya ada alkemis tingkat 3 dan tentu tidak akan bisa menyempurnakannya. Sedangkan memang masih ada kemungkinan untuk mencari di kerajaan lain. Tapi jika mempertimbangkan posisi dari Xiao Qingwang yang dianggap sebagai ancaman, maka daripada memberikan kepada Xiao Qingwang dan mendapatkan uang dalam jumlah besar, kerajaan lain tentu lebih ingin melihat Xiao Qingwang mati. Karena itu, selama ini sangat sulit untuk mendapatkan pil untuk mengobati Xiao Qingwang. Menyadari makna dari pil ini, sang raja pun memberikan pujian pada Li Yi. Sekaligus dia juga memberikan kesempatan untuk Li Yi agar dia bisa meminta hadiah sebagai gantinya. Lagi pula, memang selama Xiao Qingwang itu selamat, maka kekuatan kerajaan Tiansu tidak akan mengalami penurunan. Itu adalah keuntungan untuk kerajaan. Karena itu bisa dikatakan Li Yi adalah orang yang memiliki kontribusi besar dan dia pantas untuk diberi hadiah. Mendengar apa yang dikatakan oleh raja, Li Yi tidak sungkan sama sekali dan langsung berkata, "Kalau begitu, saya berharap bisa menikah dengan Putri Rusue." Mendengar apa yang diucapkan oleh Li Yi, semua orang jelas terkejut, terutama Rusue. Setelah itu, Rusue pun kemudian mengajukan keberatan pada ayahnya. Tapi sayang, sang raja hanya terdiam. Dia seolah memikirkan masa depan dari kerajaan. Lagi pula, pernikahan politik itu memang adalah hal yang lumrah di dalam kerajaan. Hal-hal semacam ini masih bisa didiskusikan. Rusue terus protes, tapi sang raja kemudian berkata, "Kali ini kau tidak boleh keras kepala, Rusue. Li Yi telah berjasa dan menyelamatkan negara. Oleh karena itu, kau juga harus menjadi lebih pengertian." Mendengar apa yang diucapkan oleh ayahnya, Rusue pun terpukul. Dia kini benar-benar kesal. Rusue kemudian mengambil telur binatang iblis yang sebelumnya diberikan oleh Li Yi. Dia kemudian di hadapan semua orang melemparkan telur itu. Telur itu langsung pecah dan mengeluarkan bau busuk ke seluruh tempat itu. "Ayah, apa kau sungguh ingin memberikan putrimu pada orang yang bahkan memberikan hadiah busuk pada putrimu?" teriak Rusue. Tapi sang raja sekali lagi membela Li Yi. Keputusannya sama sekali tidak berubah. Raja kemudian mengumumkan pernikahan untuk Rusue. Tunggu sebentar. Mengapa Yang Mulia sangat terburu-buru? Jika Li Yi mendapatkan hadiah karena kontribusinya, itu adalah hal yang wajar. Namun, pil itu adalah pil palsu dan beracun. Dia mungkin ingin membunuh Komandan Xiao. Jika dia melakukan itu, lantas apakah dia masih memiliki hak untuk mendapatkan hadiah? Kata Yun Xiao yang kemudian menghentikan pengumuman yang dilakukan oleh sang raja. "Pil palsu? Ayah, apa kau akan diam saja mendengar ini?" teriak Rusue. "Omong kosong, kau lagi-lagi mengarang cerita untuk menjatuhkanku," teriak Li Yi. "Omong kosong? Bukankah satu ucapanku sebelumnya sudah terbukti?" kata Yun Xiao sambil melirik telur yang kini pecah. Kata-kata itu juga langsung membungkam mulut Li Yi. "Raja,
kemudian memberikan perintah pada Lian Wenwu untuk melakukan pengecekan sebagai perwakilan dari asosiasi alkemis. Namun Lian Wenwu mengatakan kalau hanya dari melihatnya saja, pil itu terlihat seperti asli dan tidak palsu. Tapi memang untuk memastikannya perlu dilakukan pengecekan. Xiao Qingwang kini kemudian bertanya pada Yun Xiao, apakah dia punya cara untuk membuktikan ucapannya. Yun Xiao pun menjawab bahwa ketika pil itu bercampur dengan darah, pil itu akan berubah menjadi racun yang mematikan. Mendengar itu raja pun menjadi marah. Li Yi panik. Dia mendesak Yun Xiao untuk menghentikan omong kosong ini. Tidak mungkin mereka melakukan percobaan pada pil tingkat 9 yang berharga. Mendengar opini ini, Yun Xiao kemudian berkata dengan santai, pil tingkat 9 memang adalah pil yang berharga. Karena itu, cukup celupkan saja pil itu ke dalam darah, lalu berikan pada anjing. Kalau anjing itu mati, maka itu adalah bukti kalau pil itu palsu. Tapi jika dia tidak mati dalam 10 detik, cukup bedah dan ambil kembali pil itu. Lagi pula, butuh waktu untuk mencerna semua pil itu. Mendengar gagasan ini, sang raja pun setuju dan langsung meminta penjaga untuk mengambil anjing. Lalu, melakukan semua yang dikatakan oleh Yun Xiao. Yun Xiao sendiri kini memanggil Meng Bai. Dia memaksanya untuk memberikan beberapa tetes darah ke atas pil tingkat 9 itu. Yun Xiao kemudian berkata, sekarang pil ini sudah bercampur dengan darah. Ambillah dan buktikan sendiri apa yang kukatakan. Kemudian seorang penjaga mengambil pil itu dan memberikannya pada anjing yang ia bawa. Setelah beberapa detik, tidak ada reaksi yang terjadi. Penjaga itu memberikan laporan bahwa semua yang dikatakan oleh Yun Xiao itu adalah salah. Li Yi kini merasa menang. Tapi ketika itu wajah semua orang tampak pucat dan terkejut. Mereka melihat bahwa kini anjing di samping penjaga itu sudah berubah menjadi pelangi. Melihat ini Li Yi pun terkejut hingga terjatuh. Raja menjadi murka. Dia segera meminta penjaga untuk menyeret Li Yi pergi dari pesta ini dan mengurungnya. Apa yang terjadi malam ini sungguh adalah jalan yang sulit bagi raja. Di permukaan dia memang marah dan kemudian menghukum Li Yi. Tapi di sisi lain, dia sendiri tidak bisa menyingkirkan Li Yi. Karena Li Yi adalah ujung tombak untuk mengendalikan keluarga Li. Bahkan, sebagian besar yang terjadi hari ini sesungguhnya adalah pengaturan dari sang raja. Tapi apa yang terjadi? Semuanya memang berjalan tidak sesuai dengan rencana. Ini adalah masalah yang besar. Menyingkirkan Li Yi sama saja melepaskan keluarga Li. Padahal keluarga Li itu memiliki pengaruh yang besar. Jika mereka menjadi terlalu besar, maka akan sangat mungkin mereka melakukan kudeta pada raja. Karena itu, raja memang dengan sengaja mengatur supaya ada orang yang bisa mengendalikan keluarga Li. Setelah apa yang terjadi malam ini, jika sang raja tidak menyingkirkan Li Yi, maka dia pasti akan berhutang penjelasan pada Xiao Qingwang, dan Xiao Qingwang pasti akan mencurigainya. Sementara raja sedang berpikir, Xiao Qingwang kemudian memohon izin untuk undur diri. Dia merasa cukup lelah malam ini dan mau beristirahat. Tapi lagi-lagi Yun Xiao menyela dan menghentikan Xiao Qingwang. Komandan Xiao, bolehkah saya melihat luka Anda? Mendengar itu, Xiao Qingwang pun akhirnya mendatangi Yun Xiao. Dan Yun Xiao kemudian melakukan pengecekan. Yun Xiao akhirnya mengetahui semuanya apa yang terjadi pada tubuh dari Xiao Qingwang. Xiao Qingwang kemudian bertanya, jadi, apa kau bisa menyembuhkanku, nak? Nak? Kenapa?
Aku bahkan memanggil kakekmu dengan namanya dan memanggil ayahmu dengan sebutan nak. Mendengar itu, Yun Xiao tampak kusut. Tapi kemudian dia mulai menjelaskan semua kondisi dari Xiao Qingwang. Semua yang dia katakan itu sesuai dengan apa yang terjadi pada Xiao Qingwang. Xiao Qingwang bahkan terkejut karena Yun Xiao bahkan sampai tahu hingga ke detailnya. Karena itu, dengan penuh semangat, Xiao Qingwang kemudian bertanya, "Nak, kau sangat hebat. Kau bisa menyebutkan semuanya dengan tepat. Jadi, apa kau tahu solusinya?" Solusi? Mana mungkin anak-anak tahu solusi akan masalah semacam ini? Jangan dimasukkan hati. Sebelumnya, saya pun hanya asal-asalan menjawab karena memang tidak mungkin seorang anak-anak bisa melakukan pengecekan hingga sedetail itu, kata Yun Xiao yang kemudian kembali makan. "Hei, nak, ada apa denganmu ini? Apa? Apa yang kau inginkan? Apakah kau tidak ingin dipanggil nak? Lantas, kau ingin dipanggil apa?" tanya Xiao Qingwang yang tampak frustasi. Sambil makan, Yun Xiao kemudian menjawab, "Panggil aku Tuan Muda Yun." Mendengar ini semua orang terkejut, bahkan Xiao Qingwang pun tampak marah. "Apa kau tidak tahu sedang bicara dengan siapa? Selama ini tidak ada yang pernah menyebut dirinya sebagai Tuan Muda di hadapanku, bahkan jika dia adalah seorang pangeran." Yun Xiao menjawab dengan acuh tak acuh, "Terserah Komandan Xiao saja. Saya tidak akan memaksa." Xiao Qingwang kini berdiri dan auranya sangat mengerikan. Tekanannya sungguh besar dan menakutkan. Bahkan ahli di ranah martial King pun tidak akan bisa duduk dengan tenang di sampingnya. Tapi, Yun Xiao masih menikmati makanan dan minumannya. Dan dia dengan santai berkata, "Cara yang mengesankan Raja bela diri Xiao. Kau cukup bisa menakuti orang-orang." Merasakan bahaya yang mengerikan, Li Baifeng memberanikan diri untuk menenangkan Xiao Qingwang. Tapi, Xiao Qingwang kini justru tertawa dengan suara lantang. Dia kembali duduk dan memukul bahu Yun Xiao. "Kau memang keturunan dari Li Junyang. Sikap kalian sungguh mirip. Mengapa aku tidak memiliki anak semenarik dirimu? Baiklah. Mulai sekarang aku akan memanggilmu Tuan Muda Yun. Jadi, apakah kau bisa menyembuhkanku Tuan Muda Yun?" "Sudahlah, minum dulu bersamaku. Nanti aku akan menemuimu dan membicarakan soal perawatan lukamu," kata Yun Xiao sambil mengangkat gelasnya. Mendengar itu, Xiao Qingwang pun tertawa dan ikut mengangkat gelasnya. Pada akhirnya mereka pun minum bersama hingga akhir dari pesta jamuan malam itu. Dan begitulah akhir dari pesta jamuan malam. Sesungguhnya di sini ada banyak sekali cerita yang menarik terkait dengan sifat dari Yun Xiao. Lagi-lagi dia menunjukkan kelicikannya. Dia bisa menipu semua orang dengan memanfaatkan Meng Bai. Yang menarik bahwa Yun Xiao sudah tahu bahwa dia harus membawa Meng Bai sejak awal. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi dia bisa dengan fleksibel mengatur apa yang harus dia lakukan. Ini memang adalah pengaturan yang menarik. Dan ini mengingatkan Ani sendiri pada Zhou Fan. Meskipun tentu saja Yun Xiao ini tidak seberingas Zhou Fan. Namun pengaturan dan juga pemahamannya tentang dunia itu cukup bagus. Nah, sampai di sini dulu rekap untuk part 5 dari komik The Ultimate of All Ages. Kita sambung lagi di video berikutnya. Kalau ada yang memberikan support untuk Mimin, linknya ada di kolom deskripsi. Terima kasih, see you again di next video, dan bye.